Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima Ananda, AMDAK dengan NIP 20020506 2025042003 dari Angkatan 4 Kelompok 2 dengan NDH 15. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Balangan. Tugas JF Pol PP terampil yang dinaungi dari Peraturan Bupati Balangan Nomor 87 Tahun 2021, Bab 3 Bagian kelima pada Pasal 21 Ayat 1 yang berisi tentang tugas jabatan fungsional Polisi Pamong Praja terampil pada bidang Linmas, yaitu mengordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan satuan Linmas serta bina potensi masyarakat. Kemudian pada pasal berikutnya, yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 87 Tahun 2021, Bab 3, Bagian kelima, pada pasal 21 ayat ketiga, yang berisikan uraian tugas. Ada 4. Yang pertama, menyusun kebijakan teknis satuan Linmas serta bina potensi masyarakat. Yang kedua, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan satuan Linmas. Yang ketiga, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina potensi masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Kemudian saya memilih 5 isu sesuai berdasarkan tupoksi saya. Yang pertama, belum optimalnya anggota Linmas yang tergolong usia lanjut. Yang kedua, belum optimalnya penerapan teknologi untuk meningkatkan fungsi Linmas. Yang ketiga, belum optimalnya peran Linmas dalam konflik sosial dan persepsi negatif masyarakat. Yang keempat, belum optimalnya fungsi Linmas di masyarakat karena bekerja tidak sesuai dengan tupoksi. Yang kelima, belum optimalnya SDM pada Linmas yang mengakibatkan keterbatasan rekrutmen anggota. Dan selanjutnya, 5 isu tersebut diseleksi atau ditepis dengan metode APKL. Pada isu pertama, belum optimalnya anggota Linmas yang tergolong usia lanjut. Pada bagian A atau aktual, memiliki skor 5, dan pada metode P dengan skor 4, K dengan skor 2, L dengan skor 3 dengan total 14, dan yang kedua, belum optimalnya penerapan teknologi untuk meningkatkan fungsi Linmas. Untuk aktual dengan skor 5, problem dengan skor 5, K dengan skor 4, L dengan skor 5 dengan total 19. Dan yang ketiga, belum optimalnya peran Linmas dalam konflik sosial dan persepsi negatif masyarakat. A dengan skor 5, P dengan skor 4, A dengan skor 4, L dengan skor 3 dengan total 16. Dan yang keempat, belum optimalnya fungsi Linmas di masyarakat karena bekerja tidak sesuai dengan tupoksi. A dengan skor 4, P dengan skor 4, K dengan skor 3, L dengan skor 4 dengan total 15. Dan yang terakhir, belum optimalnya SDM pada Linmas yang mengakibatkan keterbatasan rekrutmen anggota. A dengan skor 4, P dengan skor 3, K dengan skor 3, dan L dengan skor 3 dengan total 13. Selanjutnya, setelah terpilih ranking 1, 2, 3, kemudian disaring lagi dengan metode USG. Di sini ada isu yang belum optimalnya penerapan teknologi untuk peningkatan fungsi Linmas. Untuk U dengan skor 5, S dengan skor 4, G dengan skor 5, dengan total 14. Selanjutnya ada belum optimalnya peran Linmas dan konflik sosial dan persepsi negatif masyarakat dengan U skor 4, S skor 4, dan G skor 4 dengan total 12. Selanjutnya, yang terakhir, belum optimalnya fungsi Linmas di masyarakat karena bekerja tidak sesuai dengan tupoksi. U dengan skor 4, S dengan skor 4, G dengan skor 3 dengan total 11. Dari ketiga tersebut, terpilih menjadi Pisbon
Masukan pada Pisbon karena sudah terlalu urgent pada masa saat ini, perkembangan teknologi yang semakin merajalela yang mengharuskan untuk menerapkan teknologi di zaman sekarang. Sebab itu, pada kepala ikan tersebut berisikan tentang belum optimalnya penerapan teknologi untuk meningkatkan fungsi linmas. Kemudian dianalisis faktor-faktor dengan pendekatan 4M. Pada sisi man atau manusia, yaitu kurangnya pemahaman dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Dan yang kedua ada material, yaitu kurangnya perangkat yang memadai serta jaringan internet yang stabil. Yang ketiga, mesin atau kurangnya panduan tools digital untuk penerapan teknologi. Dan terakhir, metode, yaitu proses pelaporan kejadian dan koordinasi masih dilakukan secara manual, membuat data tidak terpusat, sulit dianalisis, dan rawan kesalahan. Pada sebelumnya, Fishbone mengarah ke sebelah kanan, kemudian untuk pemecahan masalah, kita menggunakan dengan merubah ke arah kiri. Masalah utama yang berada pada kepala ikan yaitu belum optimalnya penerapan teknologi untuk meningkatkan fungsi linmas. Dan selanjutnya, pada akar masalah yaitu pada tulang-tulang ikan tadi tersebut. Nah, yang pertama, kurangnya pemahaman dalam menggunakan perangkat dalam aplikasi digital. Dengan adanya alternatif pemecah masalah, di situ akan membantu akar-akar masalah tersebut. Yang pertama, membuat modul panduan tentang penggunaan perangkat serta aplikasi digital dengan langkah yang sederhana. Yang kedua, kurangnya perangkat yang memadai serta jaringan yang stabil. Alternatif tersebut yaitu dengan cara alokasi dana untuk pengadaan perangkat teknologi dan biaya pemeliharaannya, agar tidak menghambat modernisasi peralatan. Yang ketiga, proses pelaporan kejadian dan koordinasi masih dilakukan secara manual, membuat data tidak terpusat, sulit dianalisis, dan rawan kesalahan. Alternatif pemecah masalahnya yaitu dengan melakukan digitalisasi dengan memanfaatkan aplikasi SIMLINMAS atau Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya panduan tools digital untuk penerapan teknologi, yaitu dengan alternatif melakukan pemanfaatan dan menggunakan internet, serta sosialisasi yang mengandung tentang penerapan teknologi saat ini. Terdapatnya alternatif pemecah masalah ini untuk mengatasi atau mengembangkan solusi daripada akar masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.